Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas satu dari mata kuliah MPDR 5302 Studi Kooperatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara. Nama saya Farida Romalina Purba, NIM 501222301 UPBJJ Bogor. Di sini saya akan menganalisa hasil dan analisis jurnal yang telah saya cari yang berkaitan dengan tugas satu, yaitu jurnal pertama adalah Demokrasi dan Transformasi Digital atau Analisis Digitalisasi Politik melalui penerapan e-voting dalam meningkatkan mutu demokrasi. Yang kedua adalah video animasi mata pelajaran bahasa Indonesia, materi konjungsi antar kalimat berdimensi Bhinneka Global untuk siswa kelas 4 SD. Yang ketiga adalah analisis kemandirian belajar matematika siswa ditinjau dari tipe kepribadian introvert. Dan yang keempat, multi-based teacher education curriculum reform. Baiklah, saya akan memulainya hasil analisis artikel 1 dengan judul artikel Demokrasi dan Transformasi Digital, Analisis Digitalisasi Politik melalui penerapan e-voting dalam meningkatkan mutu demokrasi. Analisa yang saya ambil adalah artikel ini membahas peran digitalisasi dalam memperkuat praktek demokrasi di Indonesia dengan fokus pada penerapan sistem e-voting sebagai inovasi politik modern. Salah satu kekuatan utama artikel ini terletak pada relevansinya terhadap konteks demokrasi kontemporer di era digital. Penulis berhasil menunjukkan hubungan erat antara perkembangan teknologi informasi dan dinamika politik modern. Selain itu, struktur penulis cukup sistematis, dimulai dari latar belakang konsep demokrasi digital hingga analisis penerapan e-voting di Indonesia. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan kontribusi penting dalam diskursus penelitian lanjutan yang lebih aplikatif, terutama dalam menilai efektivitas e-voting di berbagai daerah. Walaupun masih terdapat kekurangan dalam aspek metodologis, ide dan analisis konseptualnya tetap relevan sebagai bahan kajian akademik tentang transformasi demokrasi di era digital. Poin penting dari jurnal tersebut adalah artikel ini membahas peran digitalisasi dalam memperkuat praktek demokrasi di Indonesia dengan fokus pada penerapan sistem e-voting sebagai inovasi politik modern. Penulis menyoroti bagaimana teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum melalui pendekatan deskripsi kualitatif. Artikel ini menguraikan keunggulan serta tantangan implementasi e-voting seperti isu keamanan data, literasi digital, serta kesiapan infrastruktur di daerah-daerah. Untuk analisis artikel kedua, yang berjudul Video Animasi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Materi Konjungsi Antar Kalimat Berdimensi Kebinekaan Global untuk siswa kelas 4 SD. Hasilnya adalah artikel ini membahas permasalahan yang masih sering ditemui di sekolah dasar, yaitu rendahnya pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar dan masih dominannya metode ceramah. Kondisi tersebut membuat siswa cepat bosan dan kurang tertarik pada pelajaran, khususnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia yang sering dianggap membosankan karena penyajian bersifat abstrak. Penelitian ini mencoba menawarkan solusi dengan mengembangkan media pembelajaran berupa video animasi yang tidak hanya membantu siswa memahami materi konjungsi antar kalimat, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebinekaan global. Tujuannya agar pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya meningkatkan kemampuan literasi, tetapi juga memperkuat karakter siswa dalam menghargai perbedaan dan keberagaman budaya. Secara keseluruhan, artikel ini menunjukkan bahwa penggabungan antara teknologi digital dan nilai-nilai karakter kebinekaan dapat menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Penelitian ini tidak hanya menekankan peningkatan hasil akademik, tetapi juga pendekatan seperti ini, pembelajaran bahasa Indonesia dapat menjadi lebih hidup, konseptual, dan sesuai dengan tuntutan era digital saat ini.
Poin pentingnya dari jurnal ini adalah satu, latar belakang permasalahan, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar masih didominasi metode konvensional seperti ceramah. Lalu media pembelajaran yang digunakan belum menarik secara visual dan kurang interaktif. Dampaknya kemampuan literasi siswa rendah dan banyak yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Hanya sekitar 42% siswa yang mampu memenuhi standar ketuntasan sedangkan sisanya belum. Kedua, tujuan penelitian. Mengembangkan video animasi berdimensi kebinekaan global untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada materi konjungsi antar kalimat. Menilai rancang bangun, kelayakan, dan efektivitas media tersebut agar bisa digunakan secara luas di sekolah. Ketiga, metode penelitian. Penelitian menggunakan model ADDIE yang terdiri dari 5 tahap analisa, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Subjek penelitian meliputi ahli materi, ahli desain, ahli media, serta 28 siswa kelas 4 SD Negeri 19 Daupuri, Denpasar. Data dikumpulkan melalui angket wawancara dan tes lalu dianalisis secara kuantitatif menggunakan uji T. Hasil pengembangan produk akhir berupa video animasi dengan elemen karakter animasi, teks materi, dubbing, narator, dan audio pendukung. Penilaian para ahli menunjukkan hasil sangat baik di semua aspek, baik dari segi isi, desain, maupun media. Dari hasil uji efektivitas diperoleh nilai hitung 13,980%. Tabel 2052 artinya media ini terbukti memberikan perbedaan signifikan terhadap hasil belajar siswa sebelum dan sesudah digunakan. Next. Untuk hasil analisa artikel 3 yang judul analisis kemandirian belajar matematika siswa ditinjau dari tipe kepribadian introvert. Hasilnya adalah penelitian berjudul Analisis Kemandirian Belajar Matematika Siswa Ditinjau dari Tipe Kepribadian Introvert berfokus pada upaya memahami bagaimana kepribadian introvert mempengaruhi kemandirian belajar siswa khususnya dalam mata pelajaran matematika. Topik ini menarik karena memperlihatkan bahwa karakter kepribadian ternyata berperan penting terhadap cara siswa belajar dan menghadapi tugas-tugas akademik. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 6 Kota Jambi dengan subjek 42 siswa kelas 7C dari hasil penyebaran angket kepribadian. Ditemukan 11 siswa dengan tipe introvert yang kemudian menjadi fokus utama penelitian. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner tertutup yang diisi melalui aplikasi form app sehingga proses pengumpulan data menjadi lebih efisien dan praktis. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif di mana data dikumpulkan melalui angket dan dianalisis untuk melihat kecenderungan perilaku belajar mandiri siswa introvert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 3 siswa atau 27% yang memiliki tingkat kemandirian belajar tinggi, sedangkan sisanya berada pada kategori sedang. Tidak ada siswa yang termasuk kategori rendah. Jika dilihat dari aspek kemandirian, ditemukan beberapa hal penting. 1. Kemandirian emosional. 2. Kemandirian tingkah laku. Ketiga, kemandirian nilai. Oke, info penting yang diambil dari artikel 3 adalah poin-poin penting dalam penelitian adalah 1. Tujuan menganalisis kemandirian belajar matematika siswa introvert. Kedua, lokasi dan subjek SMP Negeri 6 Kota Jambi kelas 7C, 42 siswa, 11 diantaranya introvert. Ketiga, metode deskripsi kualitatif menggunakan angket tertutup, ya atau tidak, dan setuju atau tidak setuju. Keempat, hasil utama. 3 siswa memiliki kemandirian belajar tinggi, 8 siswa atau 73% memiliki kemandirian belajar sedang, tidak ada siswa yang kemandiriannya rendah. Ditinjau dari aspek kemandirian, emosional, mampu mengerjakan tugas sendiri, tidak meniru teman. Tingkah laku, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Untuk nilai, memiliki kesadaran belajar tanpa paksaan. Poin yang keenam adalah kelebihan penelitian. Fokus pada hubungan kepribadian dengan kemandirian belajar, penggunaan aplikasi digital atau form app yang
efisien. Ketujuh, keterbatasan, yaitu jurnal subjek kecil, hanya 11 siswa yang introvert. Analisis masih bersifat deskriptif, belum kuantitatif. Kedelapan, implikasi. Guru perlu memahami karakter siswa introvert agar dapat membantu mereka belajar lebih mandiri dan percaya diri. Selanjutnya, hasil analisis artikel jurnal internasional bereputasi dengan judul Multicultural Education, Literature View of Multicultural Based Teacher Education Curriculum Reform. Hasil penelitiannya adalah penelitian ini bertujuan untuk meninjau literatur terkait reformasi kurikulum pendidikan guru berbasis multikultural. Peninjauan literatur sistematis mengungkapkan peran krusial reformasi kurikulum ini dalam membekali calon guru dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mengajar secara efektif di lingkungan yang beragam. Kurikulum yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan pemahaman lintas budaya dan mengembangkan strategi pedagogis yang responsif terhadap keragaman siswa. Untuk poin penting yang saya dapat dari artikel 4 adalah artikel ini yang menggunakan metode peninjauan literatur sistematis atau SLR, mengupas tuntas merampok kurikulum pendidikan guru agar sejalan dengan prinsip multikulturalisme. Inti dari pembahasan dapat dirangkum dalam beberapa poin kunci berikut. 1. Peran sentral kurikulum dalam menyiapkan guru masa depan. Tujuannya adalah bukan sekedar menambah mata pelajaran, melainkan untuk membekali para calon guru dengan 3 hal esensial agar mereka siap mengajar di kelas yang makin beragam atau multikultural. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kedua, kebutuhan mendesak di era masyarakat yang kian beragam. Artikel ini menyoroti bahwa pendidikan multikultural bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dengan masyarakat yang kian majemuk, guru harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, responsif. Ketiga, 3 elemen kunci kurikulum yang baik yaitu 1. Integrasi konten multikultural, pengembangan kompetensi lintas budaya, keempat, promosi refleksi kritis. Keempat, hasil akhir yang diharapkan peningkatan pemahaman dan strategi pedagogis. Pada akhirnya, kurikulum yang dirancang dengan baik akan menghasilkan dampak positif yang nyata, yaitu meningkatkan pemahaman lintas budaya dan mengembangkan strategi pembelajaran responsif. Demikianlah hasil analisis saya dari jurnal-jurnal yang saya dapat. Terima kasih saya ucapkan.